Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadila dengan NIM 4152 0120 034. Oke, video ini saya ingin menjelaskan dan melanjutkan project program toko WMB yang sebelumnya sudah dibikin. Tahap terakhir itu adalah fitur registrasi, sedangkan sekarang ini akan melanjutkan di fitur login sebagai tugas besar 2. Oke, pertama saya akan menjelaskan bagian dari blok, yaitu login block. Nah, jadi login block ini dirancang khusus untuk mengelola proses login di aplikasi. Jadi kelas ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara bagian aplikasi yang membutuhkan autentikasi dengan API backend untuk melakukan proses login. Jadi fungsi login di sini itu memiliki tugas utama untuk yang pertama itu mengirim permintaan ke server. Jadi fungsi ini akan membuat URL yang mengarah ke endpoint login di server. Kemudian ia akan mengirim permintaan post ke server dengan data email dan password yang diberikan sebagai parameter. Lalu kedua ini menerima dan menganalisis respons. Jadi setelah server memberikan respons, fungsi ini akan menerjemahkan respons tersebut dari format JSON menjadi sebuah objek Dart yang disebut dengan login model. Lalu di sini juga terdapat untuk membuat objek login model. Jadi objek login model ini akan berisi informasi penting yang diberikan dari server setelah proses login berhasil. Jadi seperti token akses pengguna, nama pengguna, dan informasi lainnya. Jadi itu untuk login blocknya. Lalu kita ke bagian model. Ini adalah login model. Jadi untuk kelas login model ini berfungsi sebagai representasi data yang didapatkan dari server setelah proses login berhasil. Seperti itu. Nah, ini lalu ada properti-properti penting yang di dalamnya seperti kode. Jadi kode ini adalah kode status yang biasanya berupa angka. Emang kita settingnya angka sih sebenarnya. Terus kode ini menunjukkan apakah proses login berhasil atau gagal. Jadi kalau misalnya kode 200 biasanya menandakan keberhasilan. Lalu terdapat status. Untuk status ini memiliki tipe data atau nilai yang boolean ya. Jadi cuma ada dua opsi, benar atau salah, yang secara langsung menunjukkan apakah login berhasil atau tidak. Itu statusnya. Lalu ada token. Jadi token ini sebuah token yang sangat penting. Token ini akan digunakan oleh aplikasi untuk melakukan permintaan ke server yang membutuhkan autentikasi, seperti mengakses data pengguna. Lalu terdapat user ID. Jadi ini adalah ID unik yang mengidentifikasi pengguna. Lalu ada user email. Jadi ini adalah alamat email pengguna. Lalu di sini konstruktor from JSON-nya ini memiliki peran yang penting ketika kita menerima data dari server dalam format JSON. Konstruktor ini akan mengubah data JSON tersebut menjadi sebuah objek login model. Jadi dengan kata lain, konstruktor ini memetakan data dari JSON ke dalam properti-properti yang telah didefinisikan di kelas login model. Lalu konstruktor from JSON akan mengambil data dari JSON tersebut dan mengisi properti-properti login model sehingga kita bisa mengakses informasi pengguna seperti token, user ID, dan user email dengan mudah. Selanjutnya kita ke login view. Jadi untuk kelas login view ini
adalah bagian penting dari tampilan UI aplikasi Flutter yang berfungsi sebagai layar login. Jadi kelas ini mengatur bagaimana tampilan layar login akan terlihat dan bagaimana pengguna berinteraksi dengannya. Jadi ketika aplikasi toko WMB ini dijalankan akan masuk ke page si login view ini. Jadi komponen utama dan fungsinya ini pertama itu adalah login view state. Jadi kelas ini mengelola semua data yang berhubungan dengan tampilan login seperti nilai yang dimasukkan pengguna pada field email dan password, apakah tombol login sedang dalam keadaan loading, dan pesan-pesan error yang mungkin muncul. Lalu terdapat from key, jadi kunci global ini digunakan untuk memvalidasi data yang dimasukkan pengguna dalam formulir login. Lalu terdapat email text field dan password text field. Ini bagian dari form ya, form untuk mengisi loginnya. Jadi kedua fungsi ini memiliki membangun elemen formulir untuk email dan password. Terdapat text form field, ini digunakan untuk membuat field input text. Lalu ada decoration, ini untuk mengatur tampilan label dan hint dari teksnya. Lalu keyboard type, nah ini menunjukkan tipe keyboard yang muncul saat user atau pengguna memasukkan datanya. Terus terdapat obscure text, ini untuk menyembunyikan karakter password dengan simbol-simbol ini. Lalu terdapat controller, nah ini tuh untuk mengaitkan field input dengan controller yang akan menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna di dalam text field tadi. Setelah itu validator, jadi fungsi ini untuk melakukan validasi terhadap teks yang diinput oleh user. Jadi untuk mengembalikan pesan error jika inputannya itu tidak valid. Seperti itu. Dan null ya, dan kan kalau misalkan tadi itu memunculkan pesan error jika inputan tidak valid. Nah, kalau misalkan inputannya valid, dia akan tidak memunculkan apapun dan akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu selanjutnya ini ada button login. Jadi fungsi ini membuat tombol login dengan widget elevate button ya. Jadi kalau misalnya di sini terdapat on press, jadi ketika tombol ini ditekan akan menjalankan callback. Jadi callback yang dijalankan ketika tombol ini ditekan. Lalu lanjutannya ini di dalam callback ini menggunakan form key current state validate. Nah, ini untuk melakukan validasi keseluruhan formulir. Jika validasi berhasil, maka fungsi submit akan dipanggil dengan syarat loading bernilai false. Seperti itu. Tadi button login. Nah, sekarang ini lanjutannya yaitu submit. Jadi fungsi ini menangani proses login secara keseluruhan. Jadi form key current state save ini dipanggil untuk menyimpan nilai dari formulir ke dalam controller. Lalu set state digunakan untuk memperbarui state dan menampilkan indikator loading pada tampilan login. Lalu ini login block.login, jadi dipanggil untuk mengirimkan permintaan login ke server. Lalu ada then yang digunakan untuk menangani respon sukses dari server. Jadi untuk di dalam ini terdapat user info .set token. Jadi ini dipanggil untuk menyimpan token akses yang diterima dari server. Lalu user info set user ID dipanggil untuk menyimpan ID pengguna yang diterima dari server. Lalu navigator push replacement digunakan untuk berpindah halaman atau page ke product view. Jadi settingannya
Jadi ketika loginnya berhasil akan pindah page atau halaman ke product view dan menghapus halaman login dari histori navigasi. Seperti itu untuk di den. Nah, untuk selanjutnya ini adalah on error. Ini untuk menangani respon gagal dari server. Jadi untuk kategori ini itu terdapat error. Nah, ini error, jadi dicetak ke konsol dengan print, lalu kotak dialog, peringatan ditampilkan dengan pesan login gagal, silakan coba lagi. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada menu registrasi. Jadi ini membangun menu untuk membuka halaman registrasi. Di dalamnya terdapat inkwell, digunakan untuk membuat area yang dapat diklik. Lalu teks menampilkan label registrasi dengan warna biru. Lalu ada on tap. Jadi ini adalah callback yang dijalankan ketika pengguna menekan menu registrasi. Jadi di dalam callback ini terdapat navigator push, digunakan untuk membuka halaman registrasi view tanpa menghapus halaman login dari histori navigasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah update codingan dari API URL. Jadi di sini saya menambahkan login. Jadi static const string login. Jadi base URL-nya sesuai sama yang di atas, IP laptop saya. Terus nama projectnya yang public dan /login. Nah, ini untuk fitur loginnya. Sebelumnya itu untuk membuat base URL dari si registrasi. Nah, saat sekarang ini ditambah dengan fungsi dari si login agar bisa dijalankan untuk fitur loginnya. Jadi sekian dari saya untuk penjelasan tentang fitur login di project toko UMB ini. Dan pada saat running program perlu diingat bahwa di API URL pada base URL ini untuk IP-nya itu tergantung dari IP address yang saat ini sedang berjalan. Jadi untuk mengeceknya pergi ke command prompt dan ketik ipconfig. Nah, itu untuk IP versi 4-nya itu adalah patokan dari untuk si base URL ini. Seperti itu. Oke, terima kasih.